Makasih Edric dan Melisa. Halo Nano Squad, gimana? Tetap semangat ya bersama aku kembali Brenda Andrina yang bakal jadi moderator buat panel ketiga ini. Di sesi ini kita bakal full pakai bahasa ya. Durasi sesi ini 40 menit, 30 menit diskusi, dan 10 menit untuk tanya jawab. Buat Nano Squad, silakan bertanya di kolom komentar YouTube ya. Nanti bakal dipilih pertanyaan yang bakal dibacakan. Nanti bisa bertanya dengan format sesi 2, spasi, nama, spasi, pertanyaan yang ditujukan kepada siapa. Nanti bakal dipilih penanya terbaik, di mana masing-masing pemenangnya bakal dapetin hadiah 5.000 NBT. Nah, tema panel ketiga kita ini nggak kalah seru loh. Kita bakal kenal dan belajar lebih dekat dengan implementasi project crypto dalam sehari-hari. Mungkin teman-teman yang nonton selama ini lebih familiar crypto dan NFT ini sebagai instrumen investasi atau trading. Karena memang ya kenaikan harganya yang gila-gilaan di bulan tahun kemarin. Walaupun sekarang harga kripto lagi turun dan mungkin minat beli NFT juga lagi melemah, tapi ini nggak mengurangi minat perusahaan-perusahaan besar untuk mengadopsi teknologi kripto dalam bisnis mereka loh. Contohnya Facebook, Meta kemarin tuh di Agustus baru-baru aja ngumumin bakal launching fitur NFT di Instagram. Nah, topik seru ini kita bakal obrolin bareng speaker kece kita. Yang pertama ada Jeffrey Zhou yang biasa dikenal dengan Jejo. Jejo ini pengusaha di bidang fashion dan media. Jejo juga seorang content creator, founder dari USSV dan project Karafuru NFT. Apa kabar Jejo? Hai guys, baik. Sehat ya? Sehat. Selanjutnya, ada Rob Clinton Cardinal sebagai Coordinator Director Indonesia Crypto Consumer Association. Rob juga co-founder dari Muse Media, founder dari Onyx Esports, serta Ketua Asosiasi Video Game Indonesia. Apa kabar Rob? Halo, apa kabar semuanya? Sorry tadi agak telat sedikit, problem sedikit. Oke, dan di sini juga ada Pak Megan Wijaya selaku pendiri ICDX Group, yaitu bursa komoditas terkemuka di Indonesia. Pak Megan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Tetap Pasar Berjangka Komoditi dan terlibat aktif dalam inisiatif B20 untuk Satgas Perdagangan dan Investasi. Apa kabar Pak Megan? Selamat sore semuanya. Nano Squad di sini tentunya udah nggak sabar ya pengen belajar dari speakers kita hari ini. Langsung aja ya kita masuk ke pertanyaan pertama tentang portfolio investasi. Di tengah kondisi market seperti ini, gimana sih kalian melakukan diversifikasi aset? Misalnya, global stocks-nya berapa persen, terus kriptonya berapa persen? Aku mulai dari Pak Megan dulu ya. Jadi, thank you. Jadi sebenarnya pertanyaan itu harus dijawab dengan pertanyaan lagi. Yang pertama adalah seberapa tinggi kadar risknya kita ya. Karena kan kita percaya bahwa investasi itu high risk, high return kan. Dan juga yang kedua itu adalah faktor how old you are gitu. Berapa umurnya kita. Karena kalau kita masih muda, masih umur 20, mungkin umur 30, kita itu have more time, more horizon to go through different cycles daripada market yang kadang-kadang bisa boom, kadang-kadang bisa bust. Nah, jadi kita harus ngelatin. Nah, kira-kira spektrum daripada resiko itu kan ada yang agresif, ada juga yang konservatif. Jadi anything between them. Dan kalau misalnya kita lihat ya, kalau misalnya saya lihat dalam beberapa waktu tahun terakhir ini, apalagi kalau umurnya masih muda, saya ngeliatin bahwa people tend to invest in more risky asset gitu. Dan aku would say kira-kira up to 50 to 60% daripada portfolio mereka itu mestinya ke more aggressive asset dan 40% itu lebih konservatif. Oke, makasih Pak. Jadi memang harus kita sesuaikan lagi ya sama profil resiko kita dan tujuan investasi apa. Kalau misalkan masih muda ya oke lah ya lebih dari 50% di global stock atau crypto sebagai aset yang riskier. Kalau dari Jeju sendiri gimana? Hai guys, kalau dari aku emang bener sih yang tadi dikatakan Pak Megain ya. Aku emang sebelum
di pas sebelum 2020 aku emang kebanyakan sih 80% di stok ya, di saham ya. Mau stok luar negeri atau stok dalam negeri, stok luar negeri atau stok dalam negeri. Sempat main emas juga, nyimpan lama. Cuman pas akhir 2020 itu gradually dari 20% kripto, 30%, 40% sampai titik aku pernah sempat 50% kripto itu di bulan Februari lah, bulan Februari. Nah, setelah di bulan Februari, aku ngedivers juga tuh, aku taruh sekitar awalnya mungkin, maksudnya aku pertama dari stock, dari itu ke kripto, habis itu kripto kita coba yang lebih riskier lagi, yaitu NFT kan. NFT itu yang bisanya benar-benar ya kita masukin 5 ETH, bisa besoknya itu langsung jadi 10 ETH, atau jadi 0,5 ETH, benar-benar either you go double atau you lost 90% gitu loh. Jadi aku coba mulai dari 10% lagi, 20%, hingga sempat itu aku mungkin bisa dibilang 40% kripto, 40% NFT, dan 20% stok gitu loh. Dan hingga cuman untung ada beberapa yang waktu lagi di tahap Ethereum 4.500 aku sempat cash out di 4.000-an, udah gitu hingga kemarin lumayan waktu lagi turun lumayan cut loss beberapa ya, maksudnya kalau emang ada yang nyangkut ya mesti ada yang nyangkut ya. Cuman sekarang total dari ETH yang sempat aku pegang 80% NFT, 40% NFT sama 40% kripto itu, sekarang itu aku hampir 50%, 60% udah jadi fiat, sisanya kripto. Oke, thank you jawabannya. Kalau dari jawaban kedua speaker kita tadi, bisa disimpulin kalau ternyata mereka adalah investor yang punya prinsip diversification itu penting banget. Boleh dong diceritain alasannya kenapa sih diversifikasi ini penting? Bijak nggak sih seandainya nih ya, ada investor yang hanya punya satu jenis aset investasi yang paling dia pahami gitu? Gimana menurut gini? Kalau dari aku sendiri, investasi banyak ragamnya ya. Maksudnya dari aku sendiri, aku selalu terapin sistem di mana jangan sampai kamu investasi di tempat yang kamu nggak tahu gitu loh. Maksudnya jangan sampai kamu tuh nggak nerusin kripto, atau kamu nggak all in di kripto, atau maksudnya all in itu bukan uangnya ya, tapi secara education, secara exposure kamu. Maksudnya aku sering banget tuh waktu aku udah masuk, udah gitu udah mulai ada profit dan segala macam, orang tua nanya, Jeffrey, aku mau masuk dong gitu loh. Maksudnya siapin modal, siapin apa, tapi aku udah balik tanya juga, tahu risk factor-nya nggak? Karena maksudnya ini bukan naik terus gitu loh. Mungkin kelihatannya enak tuh, kayak waktu zamannya bulan sehari naik 10%, 20% tuh wajar banget. Apalagi maksudnya ini kayak Bitcoin dan Ethereum gitu. Apalagi di Desember Januari kemarin deh, ini parah banget naiknya. Dari aku ingat aku masuk di 11 juta bisa sampai 40 juta, 45 juta within 3 months gitu kan. Maksudnya seems the profit is too good to be true gitu kan. Dan ketika kalau waktu lagi crash saling salah-salahan, itu yang aku bilang invest ke something yang aku tahu gitu loh. Ada salah satu contoh lagi investasi yang diversity yang lain, istilahnya kayak aku invest di mobil gitu. Ada beberapa mobil sport atau mobil vintage yang aku invest, beli murah, dan itu sekarang makin berumurnya makin panjang, makin value makin naik. Cuma kan nggak semua orang ngerti mobil nih. Nah, backnya aku selalu bilangin, investasi ke sebuah instrumen yang kalian paham dan kalian sukai. Jadi kalian juga nggak cuma nggak taruh duit aja nih, dan kalau ada hilang atau apa, nah kita mau reduce those risk yang kalau kamu nggak ngerti, mendingan kamu jangan masukin. Oke, thank you. Kalau menurut Pak Megan sendiri gimana? Memang kalau seperti tadi Jejo bilang ya, fundamentally diversifikasi itu sangat penting. Kenapa? Ibaratnya itu kalau pernah dengar istilah nggak, don't put your eggs in one basket gitu. Yes. Jadi kalau because if you put your eggs atau mungkin asetnya kita dalam satu basket aja, ketika basket itu jatuh atau mungkin dalam analogi ini dalam marketnya crash, artinya semuanya hilang gitu. Nah, tetapi kita juga harus ngeliatin, pinter-pinternya ngeliatin mendiversifikasi aset yang korelasinya, apakah tuh beda korelasinya, seperti contoh, mungkin kita membuat sebuah portfolio konstruksi daripada aset kekayaannya kita dalam bentuk emas misalnya, atau kripto, saham, atau mungkin ETF, atau mungkin kadang-kadang juga ada bond ya, kayak fixed income yang dibentuk oleh surat utang negara. Ya, jadi portfolio daripada pembentukan kekayaannya kita itu ketika marketnya bergerak
turun atau mungkin naik, ini semua mempunyai efek untuk melindungi aset-asetnya kita dan terus menghasilkan returns dalam waktu ke depan. Oke, jadi kita nggak cuma mikirin, wah ini aset bisa untung banget nih, tapi juga harus mikirin resikonya ya, potensi ruginya. Jangan sampai kayak istilah tadi, telur kita itu, kekayaan kita yang udah kumpulin malah hilang gitu aja, kalau kita terlalu mengalokasikan semuanya ke dalam satu jenis aset yang beresiko. Dalam kondisi market seperti sekarang yang harganya fluktuatif banget nih, sebenarnya ini saat yang tepat untuk mulai investasi nggak sih, baik di kripto ataupun global stocks? Mungkin aku mau nanya pendapat dari Rob. Sekarang udah saat yang tepat belum sih untuk mulai investasi? Kalau menurut gue sih nggak ada waktu yang salah untuk investasi ya, karena investasi is about timing sih. Kalau kita ada bercandaan biasa di kripto, koinnya sama tapi rezekinya beda gitu. Jadi masuknya ada yang di tengah-tengah, ada yang masuknya di bawah, meskipun koinnya sama. Jadi meskipun kayak contoh lagi bear run sekarang, kita bisa ngeliat sih koin-koin yang mana yang reboundnya lebih cepat. Contoh kayak misalkan I think itu sebulan lalu mungkin it pernah nyentuh sampai $800, $700 I think. Sekarang udah 2000, kemarin nyentuh 2000 lagi. Itu kan udah hampir 2x kalau misalkan ngelihat dari jumlah value-nya. Tapi again, kalau misalkan kita investing crypto ataupun global stock, kita harus tahu timingnya. Istilah tahu timingnya adalah mau jaring di angka berapa nih. Kita tahu reboundnya nanti dari angka segini. Nanti kita mungkin mau check out early-nya segini. Tapi kalau misalkan ada yang percaya, misalkan nggak mungkin turun lagi nih, pokoknya gue nggak mau cut loss, hodl sampai mati, itu kan ada juga. Tapi kan ya, it's everybody have their own choices of risk juga kan. Kayak gue yakin pasti rebound. Ada juga yang hodl tapi makin hancur. Kayak mungkin tahu kasus saya Luna, of course ada yang pikir hodl atau buy more pas harganya 1000 atau di bawah 1000, tapi at the end of the day memang harus lebih, kalau lagi beran ini harus lebih konservatif sih kalau from my point of view, karena ya mungkin lebih jaga-jaga, lihat yang blue chip aja lah istilahnya. Oke, thank you jawabannya. Kalau Pak Megan sendiri gimana Pak? Mungkin pernah dapat pertanyaan nih, ini udah harga bottom belum ya? Udah cocok belum ya beli sekarang? Iya, sering kok dapat pertanyaan itu. Jadi memang kita lihat market itu kan bergerak cycle ya. Up and down, up and down, up and down. Jadi sebenarnya kita liatin at every market condition, itu ada opportunity. Nah justru kita mestinya ngeliatin dari segi opportunity-nya, instead of kayak terlalu myopic ya, terlalu ngeliatin, aduh market condition-nya jelek atau gimana gitu. Dan kita kan belajar kan ya, kalau dalam ilmu keuangan atau ilmu investasi itu ada yang namanya dollar cost averaging. Jadi no matter at what market cycle, kita tuh kalau kita secara konsisten dan secara disiplin selalu berinvestasi, apakah itu marketnya up atau down, kita terus investasi, maka nanti in the long run, portfolio kita itu kan lebih profitable ketika marketnya bounce back terhadap bull market gitu. So what is important here adalah ngeliatin it's an opportunity. Kalau mungkin orang yang biasa ngeliatin market up and down kayak gini, mereka bilang, oh ini harganya lagi diskon nih, jadi lagi sale, jadi kita mungkin bisa beli banyakan, and at the same time accumulating on value ya, daripada jangan terlalu spekulatif, tapi kita need to really think fundamentally whether this is the right asset untuk kita pegang for the long term future wealth generation. Thank you jawabannya Pak. Saat ini kan memang ya makin banyak pihak yang mulai percaya sama teknologi blockchain dan mulai create project-project crypto. Kalau kita lihat di website kayak CoinMarketCap, itu udah ada lebih dari 20.000 project crypto saat ini. Di antara sekian banyak project nih, ada nggak sih matrix atau indikator yang Jejo pakai nih buat menilai kesehatan atau kelayakan suatu project untuk investasi? Nah, kalau aku mah gampang sih, kita kalau lihat CoinMarketCap aja, kita ngelihat top volume 10, top 10 volume. Ada orang ya, maksudnya ini beda-beda ya. Ada orang yang maksudnya suka main yang namanya coin micin ya, namanya coin micin yang maksudnya shitcoin ya. Itchmin ya, emang itu coin yang ya maksudnya benar-benar nggak jelas. Kita nggak tahu reasonnya apa, bisa naiknya kencang banget, bisa turunnya kencang banget gitu. Dan maksudnya kalau dari aku sih, aku jarang suka main coin micin. Jadi waktu itu aku lebih prefer top 10 volume yang ada di CoinMarketCap, which is yang nomor 1 udah pasti Bitcoin, nomor 2 Ethereum, ya nomor 3 sampai nomor 10 itu kan bisa random kan, kadang-kadang bisa ada yang Doge lah, kadang-kadang ada lah, kadang-kadang ada Theta lah, jadi banyak lah misalnya kan.
Tapi kalau dari aku sendiri, aku lebih baik metrik aku itu top volume yang ada di coin market graph gitu. Oke, jadi formula dari Jejo adalah ngeliatin top 10 volume ya. Iya dong. Berarti kan kalau ada volume ada liquid. Oke, nice. Volume, ada liquid. Kalau Pak Mega nih, apa nih formulanya buat menilai kelayakan suatu project buat diinvest? Jadi sebenarnya kan mungkin konsepnya kalau kita bisa pinjam dari capital market ya, kan ada yang namanya small cap, medium cap, large cap dalam stocks gitu ya. Dan memang saham-saham blue chip lah. Jadi sebenarnya kalau yang tadi kayak Jejo bilang itu kan kalau misal top 5 crypto or even top 5 daripada stock markets, these are blue chips. Blue chip itu artinya secara resiko bisa dibilang lebih kecil lah dibandingkan dengan koin-koin yang lain atau mungkin small cap companies yang lain. Dan I think that it's a very prudent way tuh kita ngeliatin, apalagi kita juga nambahin juga adoption rate ya. Jadi kita ngeliatin jumlah number of wallets yang actually connected to these blockchain dan juga berapa banyak adoption rate-nya maupun juga utilities function daripada coin kalau misalnya crypto. Tapi kalau misalnya saham kita ngeliatin juga what is the long term values maupun juga future daripada perusahaan tersebut. So I think that being prudent artinya you need to do your own research, but you can never go wrong gitu with the top 3. Oke, jadi emang ada hal-hal lain yang harus diperhatikan kayak use case dan adoption rate-nya ya. By the way, teman-teman audiens yang baru terjun di dunia kripto, for your information nih ya, walaupun banyak banget project kripto yang eksis saat ini, tapi bisa dibilang lebih banyak project yang abal-abal ya daripada yang legit. Banyak banget kita denger orang-orang kena kasus scam di kripto atau rug pull. Penasaran nih, ada nggak sih di sini yang pernah punya pengalaman kena rug pull? Boleh dong sharing apa sih red flags yang perlu dihindari biar orang-orang tuh nggak terjebak dalam project seperti itu. Dari Rob mungkin? Pastinya kalau cara bedain project yang raku dan enggaknya, pertama biasanya kalau gue pribadi kalau foundernya anonymous tuh gue bilang wah ini bahaya sih kalau anonymous udah nggak berani keluar meskipun Web3 banyak anonymous. Tapi pertama itu, kemudian pastinya biasa mereka kan punya mungkin Telegram chat atau community-nya, kita bisa lihat di sana aktif apa sih. Kemudian kalau misalkan kita ngeliat dari past project, mungkin kalau misalkan orangnya ada namanya gitu misalkan, atau siapa yang bikin terkenal gitu past project dia apa, atau mungkin X factor apa yang bisa dibawa ke dalam project kriptonya itu sendiri. Tapi yang paling penting salah satunya adalah dari kontrak sih. Kita bisa lihat dari kontrak, yang misalkan kontrak banyak banget orang bikin project raku itu cuma copy kontrak dan digambar, ganti bentuk koinnya, terus itu di-deploy gitu lagi. Mungkin yang tadi dibilang koin-koin micin itu ya isinya nggak ada, tapi tiba-tiba dia create berapa wallet, saling beli-beli sedikit, terus habis itu liquidity-nya cuma jauh dari kata bagus, tapi orang masuk terus tuh. Atau biasa kalau istilah ada yang honeypotting juga, istilah salah satu di crypto juga honeypotting, di mana kita wah rasanya untung terus tapi nggak bisa keluarin uangnya gitu. Atau mungkin kayak misalkan kalau ini mungkin pembelajaran untuk kita semua, contoh kayak Luna, dia nawarin terlalu tinggi, dia punya bunga atau interestnya, di situ kita bisa lihat gimana caranya dia cover kok interestnya tinggi banget, gimana caranya dia dapetin duit untuk cover itu interest. Itu biasa kalau yang dari gue refleks-refleksnya itu sih. Terus kemudian adalah yang pasti do your own research, pasti sangat penting. Dan jangan pernah percaya influencer dari kripto sih, itu paling parah sih. Sama yang satu lagi ya, jangan ikut-ikutan lah, jangan dengar kata, gue kemarin nongkrong di mall, ada orang sebelah ngomongin koin kayaknya seru, ikut. Kalau orang cerita biasanya soalnya cuma yang untungnya doang, yang rugi nggak diceritain. Gitu. Kalau contoh paling gampang deh, pas bulan tiap hari kita lihat di Instastory semua pasang koin hijau, untung segini, sekarang lagi beran, kita lihat aja berapa sih berani ngeliatin portonya, coba semuanya diem kan gitu. Jadi lebih itu sih, kita ngeliat hati-hati aja dari volume lah paling gampang. Kemudian ada kontrak sih paling jelas, kalau tapi nggak semua orang bisa baca kontrak, tapi ya udah itu kalau dari gue sih, dari volume, dari liquidity sih paling refleks. Oke, jadi bisa dibilang kalau project-project yang too good to be true tuh memang kita harus lebih jeli lagi ya Rob ya, kayak kita harus tahu gimana sih projectnya itu risk management mereka, kenapa bisa ngasih return yang setinggi itu, dan tadi juga harus cek juga smart contract-nya, kalau misalkan memang kopas doang itu patut dipertanyakan. Dari Jejo sendiri mau nambahin dari si Rob aja kali ya, mungkin walaupun
top 10 volume yang ada di coin market grab itu udah salah satu istilahnya mungkin bisa dibilang aman kali ya. Cuman ada beberapa coin yang akhirnya collapse juga ya. Maksudnya for example Luna itu yang tadi di Rob ngomongin itu top 10 loh, top 5 malahan. Luna itu top 5. Dan maksudnya apa yang dilakukan oleh pencetusnya namanya Do Kwon itu sebenarnya pretty amazing gitu loh. Maksudnya dia betting banget, dia punya banyak Bitcoin untuk menjadikan salah satu garantinya stable coinnya dia. Maksudnya sounds dari paper itu kelihatan kayak unbreakable gitu loh. Dia punya coin itu pegging sama lunanya dia untuk menjaga harga USD kan, USD-nya dia, stable coinnya ala dia. Cuman permasalahannya ketika ada orang yang lebih kaya, ada orang yang lebih punya fund yang lebih gede, dia shorting, dia pinjam duit, dia kasih Bitcoin untuk tukar sama stable coinnya dia, dan Bitcoinnya dijual hancurin, USD-nya dihancurin, hingga akhirnya algoritmanya si Luna itu hancur berantakan. Dan maksudnya di situ ketika itu kita ngelihat bahwa sepinter apapun jadi orang atau kayak gimana pasti ada celah sedikit sih. Dan waktu itu Dukon sayangnya dia punya personality juga sombong banget gitu loh. Dan maksudnya itu jadi sasaran empuk orang untuk makan itu orang gitu loh. Dan maksudnya ya istilahnya koin yang top 10 aja bisa hancur, apalagi koin yang istilahnya ya koin micin kayak gitu-gitu sih. Dan menurut gua yang paling penting sih berapa kali aku juga maksudnya ikutlah, kita ngomongnya orang-orang yang main koin micin itu namanya Dijen tuh which is orang yang istilahnya nggak pernah mikir, buang 100 juta 200 juta buat koin micin, hancur, hilang, mau lagi kan, istilahnya kan jadi siklus, jadi pikirannya maunya judi dulu gitu. Dan menurut aku itu yang nggak bagus sebenarnya. Yang dari aku sendiri aku saranin, that's why aku sendiri fokusnya juga cuman di Ethereum, Bitcoin, sama koin-koin yang aku percaya banget sih. Jadi jangan sampai walaupun cap kecil, tapi kalau kamu percaya, kamu tahu perusahaannya, kamu tahu mereka di mana, kamu tahu mereka punya visi misi apa, itu sih harus diprioritasin daripada kalian cuma denger yang ini beli token kambing, yang ini beli token ayam, satu token anjing ya. Nah itu akhirnya ikut-ikutan, nanti yang rugi ya kamu sendiri, karena kamu nggak cuma dengerin dari kata-kata orang dan nggak research apa yang harusnya kamu lakuin sih. Thank you Jojo, ini No problem. komprehensif banget ya jawaban dari dua speaker kita. Sayang banget loh kalau misalkan aku dengar ada yang udah terlanjur punya stigma negatif terhadap kripto hanya karena dia pernah terjebak di project bodong. Padahal kan sebenarnya ada aja ya project kripto yang memang punya real use case yang bisa diimplementasikan. Boleh dong share salah satu project yang Kak Megan suka, yang beneran punya real use case saat ini? Jadi mungkin kalau aku lihat, kalau for me personally, I like basic karena apa? Karena aku suka dia punya cara marketingnya mereka, cara branding mereka. Gimana sih caranya sampai NFT ini bisa jadi status symbol gitu kan ya? Jarangnya mereka building presence, awareness-nya tuh gimana. Jadi it's more toward the branding exercise. Jadi kayak misal anchoring, associating-nya seperti apa. Meskipun rather ekstrim, tapi hey, the market buys into that ya. Mungkin kalau equivalentnya di Indonesia yang kerjaan yang dikerjain sama Jejo ini juga cukup menarik nih, Karafuru-nya. So kudos to that bro. Dan aku ngeliatin bahwa this is actually the future of our market gitu. Dan aku believe in our talents, I believe in Indonesian, and I believe that many more projects will be coming up in the future. True. And I cannot wait to see that to happen. Oke, thank you. Nah, menurut speaker kita nih, kira-kira kapan sih adopsi blockchain secara global ini udah masuk di tahap penggunaan sehari-hari? Kalau dibayangin aku ya, mungkin asik kali ya, proof of identity. Kita nggak perlu lagi pakai KTP, tapi pakai NFT gitu. Kira-kira kapan ya? Boleh dong kita menghayal dulu ke depan. Dan kira-kira project crypto zaman sekarang masih bakalan eksis nggak ya sampai saat adopsi itu tiba? Boleh dari Robi sih maaf. Kalau kapan, mungkin kalau nggak dari percepatan yang sekarang ada, dengan adanya mungkin kita di luar sana mungkin lagi mau crisis, ada mau apa orang bilang financial crisis and everything, itu malah bikin orang kripto ini atau blockchain dipercepat ya, karena dengan adanya crisis orang lebih mau terbuka mana yang lebih clear, mana yang lebih nggak clear. Contoh kalau misalkan tadi
di grup, I think someone ada di grup bareng Jeju tadi ada yang bilang kayak pulau di Rio di fractionalize, dijual properti di fractionalize sama blockchain, jadi ownershipnya pakai blockchain and everything. I think mungkin within 5 years kita akan ngelihat yang beneran global apa yang dipakai. I think mungkin paling gampang adalah ngelihatnya, kalau gue selalu pribadi melihatnya dari ini sih, distribution sih paling gampang mungkin. Dari blockchain itu distribution, ketika misalkan ada barang dikirim dari titik A ke titik B, itu pakai blockchainize, jadi nggak bisa salah atau nggak bisa nyasar, atau jadi nggak bisa saling ditipu. Mungkin itu yang paling cepat ya. Tapi kalau for myself, it's within 5 years harus sudah kelihatan yang benar-benar adaptasi global di mana-mana bisa kita lihat. Oke, thank you jawabannya. Nah, sekarang aku udah punya nih pertanyaan dari audiens kita. Aku bacain ya, dari yang pertama, dari Daddy Shrek buat Jejo. Kapan nih kolaborasi antara Karafuru NFT sama Nanovest atau Nanobyte Token? Ayo dong ditunggu, maksudnya senang banget sih. Karafuru sendiri, kalau udah tadi di-mention sama Pak Megan juga, thank you so much, karena Karafuru menjadi produk yang istilahnya dari Indonesia yang bisa menembus top 50-nya worldwide market dengan total volume transaksi Ethereum-nya di angka 44.000. Ethereum 44.000 Ethereum itu kurang lebih dari hampir, kalau kita waktu itu berpacu Ethereum itu masih 3.000 sampai 2.000 dolar, mungkin around 2 triliun ya, 2 triliun rupiah gitu loh. Dan kita sendiri punya standar untuk when we collab gitu loh. Selama di luar kita udah collab sama Atmos, toko sneakersnya Jepang, kita collab sama Hypebeast, dan di lokal pun kita udah collab sama BCA, dan gitu kita pernah collab sama Tokopedia juga. Kita juga pernah collab sama yang terakhir ini lagi menuju sama Kopi Kenangan. Yang misalnya kita nah dari Karafuru sendiri emang kita dreamnya itu kita mau jadi IP yang terkenal dari dunia Web3 gitu. Dan maksudnya ketika brand-brand besar ini sudah percaya untuk kolaborasi sama kita sangat terbuka lagi untuk beberapa brand besar yang misalnya mau nih berkolaborasi, dengan syarat ya maksudnya emang dua-duanya itu same eye to eye gitu loh. Kita nggak mau ya maksudnya punya uang aja ada gitu brand tersebut mau kita terima collab gitu. Jadi kita benar-benar mesti saling sama-sama ngejagain satu sama lain lah. Maksudnya partnership kan paling bener kayak gitu. Dan kita sangat terbuka juga sih untuk udah kemarin udah ngomong sama Jovita juga sih, ada potential how to collab with Karafuru with Nanobyte. Wah, seru banget nih. Stay tune ya Nano Squad. Dan yang selanjutnya pertanyaan dari Sabah Maruli buat Pak Megan. Gimana caranya memastikan keamanan aset kripto kita, terlebih dengan sekarang banyaknya security breach yang terjadi belakangan ini? Jadi di dalam peraturan Kepala Bapepti yang paling baru dan juga framework daripada peraturan aset kripto, itu nantinya akan ada sebuah fungsi daripada kustodian, di mana kustodian ini akan menjadi kustodian daripada kripto asetnya daripada nasabah, dan kustodian ini pun nanti harus dicek balance-nya secara real time oleh bursa berjangka dan lembaga clearing. Jadi apa akan dilakukan daripada Indonesia ini sebenarnya sebuah terobosan ya, terobosan dalam membuat sebuah ekosistem perdagangan aset kripto yang lebih mumpuni, transparan, dan juga bertaraf global. Jadi hopefully dalam waktu yang dekat ini kita bisa dengar kabar baik dari pemerintah, bagaimana caranya pemerintah menyikapi perkembangan daripada perdagangan fisik aset kripto yang diselenggarakan oleh para pedagang, di mana juga laporan tersebut harus dilaporkan secara berkala kepada bursa berjangka, dan penyelesaian dan penjaminan dilakukan oleh lembaga clearing, dan aset kripto tersebut disimpan di dalam kustodian. Oke, thank you jawabannya. Dan pertanyaan lagi dari Irenius Dennis William buat Kak Rob. Menurut Kak Rob, apakah nanti ke depannya industri gaming pasti akan mengadopsi blockchain? Dan bagaimana potensinya di Indonesia sendiri? Kalau menurut gue pasti sih ya, karena gaming sama blockchain itu deket banget. Pasti, apalagi kalau kita ngomong masalah metaverse dan gaming it's so close, kayak mereka satu sama lain saling melengkapi lah. Dan pastinya di Indonesia sendiri potensinya sangat besar sih. Contoh kayak kemarin mungkin it's one of Jeju's project as well, Avarik Saga itu
kerjasama with all the biggest sport team di Indonesia yang luar biasa, dan mereka udah bikin game juga. Kemudian banyak juga game-game lain yang pastinya ambil blockchain, contoh ada game lokal Pala juga mereka lagi mau kerjasama, I think sama Litex, kayaknya mereka mau kerjasama bikin metaverse-nya of their own version of game gitu. Jadi I think paling kalau misalkan ngomong ke gaming pasti paling dekat sama metaverse, dan pasti untuk mengadopsi blockchain itu adalah suatu hal yang luar biasa. Tapi mungkin saat ini memang belum ada game yang fully blockchain karena memang masih susah ya. Biasanya harus kayak kalau blockchain banget itu gambarnya jadi nggak bisa bagus. Kalau gambar bagus tuh nggak ada full blockchain, something like that. Tapi in the future for sure game pasti akan blockchain semua sih pada waktunya. Gitu. Thank you buat jawabannya. Semoga menjawab ya. Wah, ini luar biasa banget. Udah mau 40 menit berlalu dan kita udah banyak banget belajar dari speaker-speaker kita hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri sesi kita bakalan mengabadikan momen malam ini. Boleh ya lihat ke kamera dan kasih senyum yang paling manis hari ini. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi makasih banyak buat Jejo, Rob, dan Pak Megen yang udah luangin waktu malam ini buat sharing-sharing. Semoga sukses selalu dan sehat selalu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya. Bye. Squad. Thank you, bye. Thank you. Good night everyone. Buat Nano Squad, jangan kemana-mana karena masih banyak lagi keseruan dan ada kompetisi NanoFest di mana hadiahnya tuh nyampe 20 miliar. Jadi stay update dan jangan lupa follow sosial media NanoFest @nanofest.io di Instagram dan pantengin terus informasi dari Edric dan Melisa. Sampai jumpa.